وبه نستعين على أمور الدين والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه وتعب دعوته إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak Ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah, ada kelanjutan sedikit dari penjelasan tafsir surah Al-Baqarah 270 sampai 271, yaitu dari tafsir Al-Munir ini. Ada dua paragraf di mana penulis tafsir ini, Profesor Dr. Wahab Al-Suhaili, mengatakan wa tajuzu shadaqatu at-tatawwu' lil muslim wal kafir, dan boleh sedekah ataupun infak yang hukumnya sunnah boleh diberikan kepada orang muslim maupun orang kafir. Wal birri wal fajir, boleh juga diberikan kepada orang yang baik maupun orang yang fasik ataupun fajir al maksiat. Wal faqir wal ghani, juga boleh diberikan kepada orang fakir dan orang kaya. Li'anna Allah Ta'ala qala, karena sesungguhnya Allah telah berfirman, wa in tukhfu wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum, dan apabila kalian merahasiakannya, memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu adalah lebih baik bagi kalian. Faqad atlaqa kalimatal fuqara, di ayat ini Allah menyebutkan kata al-fuqara dengan penyebutan secara mutlak. Tidak ada al-fuqara al-muslimin, orang-orang fakir yang muslim, tidak ada ya, sifatnya begitu. Tapi al-fuqara secara mutlak. Walam yuqayyidha bi fuqara'il muslimin, tidak dibatasi oleh orang-orang fakir muslimin saja. Wa ja'alal khairiyata fi i'ta'iha lil faqir, dan Allah menjadikan sedekah ini baik, al-khairiyah ya, itu adalah perbuatan yang baik, diberikan kepada orang fakir. Walam yamna'ha 'anil ghani, dan Allah tidak melarangnya dari orang kaya. Tidak ada larangan sedekah ini diberikan kepada orang kaya. Wa warada fi sahihain, dalilnya adalah disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, fi kulli kabitin harra rabbah ajrun, pada setiap limpa atau hati yang merah, yang masih segar, yang masih basah, itu ada pahalanya. Maksudnya apa? Ai anna rahmata jami'il makhluqat muta'atun lis-sawab, memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluk itu bisa mendatangkan pahala. Jadi seluruh makhluk yang kita berikan kasih sayang, kedermawanan, kebaikan kita, apakah manusia dari golongan kafir atau golongan muslim, apakah binatang dari jenis apapun, yang kita berikan kasih sayang itu bisa mendatangkan pahala. Nah, itulah. Jadi berdasarkan hadis yang sudah saya bacakan tadi, hadis Sahih Bukhari Muslim, bahwa pada setiap hati yang masih merah, yang masih segar, ketika kita berikan kebaikan kepadanya, hati di sini maksudnya hati setiap makhluk yang masih hidup,
yang kita berikan kasih sayang, maka itu ada pahalanya. Apalagi manusia, yaitu orang-orang yang bernyawa. Dan dalam sejarah bisa kita lihat bagaimana kebaikan yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang non-Muslim. Beliau punya tetangga yang beragama Yahudi, setiap harinya menyakiti beliau, meletakkan batu di hadapan rumah Rasulullah SAW, sehingga ketika beliau lewat tersandung batu ini dan terjatuh sampai berdarah, dan itu setiap hari. Sehingga pada saat beliau keluar rumah tidak mendapatkan batu di depan rumahnya, beliau heran. Beliau tanya kepada kawan-kawannya yang lainnya, kemana tetangga kita itu? Kok tidak ada batu ya di hadapan rumah Nabi SAW? Kata kawan-kawannya, beliau sedang sakit ya Rasulullah. Nah, bagaimana ya perasaan manusiawi ya kalau kita diperlakukan oleh tetangga yang setiap hari menyakiti kita dan kebetulan beragama non-muslim, saat itu sedang sakit ya. Mungkin kita gimana Pak komentarnya, syukur gitu ya, kapok atau gimana gitu ya, secara manusiawi mungkin spontan begitu. Tapi tidak demikian dengan Rasulullah SAW. Beliau malah ke pasar membeli oleh-oleh, membeli kurma. Biasanya di sana kurma. Beliau datangi si Yahudi ini dan diberikan kurma. Ditanya, bagaimana kesehatanmu? Apakah sudah membaik ataukah sudah sehat? Ya. Maka Yahudi ini terenyuh, tertegun, terharu. Dia yang setiap hari menyakiti Nabi Muhammad, malah pada saat dia sakit yang memberikan perhatian justru Nabi Muhammad. Maka dengan sifat yang seperti itulah Allah Ta'ala menurunkan surat Ali Imran 159, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat Allah lah wahai Muhammad, kamu berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadlan walidul qalbi lam fadlu min hawlik. Seandainya engkau kasar ya, keras, hatinya kasar, hatinya kaku, niscaya orang-orang itu akan lari, tidak mau menerima dakwah Islam. Fa'fu anhum, maka berilah maaf kepada mereka. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, ajaklah mereka bermusyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau engkau sudah berazam, memiliki tekad bulat, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Ini contoh-contoh ya bagaimana kebaikan Nabi Muhammad SAW kepada orang non-muslim yang akhirnya si Yahudi ini masuk Islam ya. Karena terharu dengan sikap lemah lembut Nabi Muhammad SAW. Dan kisah seperti ini banyak ya. Beliau yang menyuapi nenek-nenek tua yang sering memaki-maki Nabi Muhammad. Ketika beliau wafat digantikan Abu Bakar, tidak selembut Nabi Muhammad. Nah, ketika nenek ini bertanya, siapa kamu? Kata Abu Bakar, aku yang biasa menyuapimu, Nek. Oh bukan, yang biasa menyuapiku itu lebih lembut, lebih sopan. Nah, kata Abu Bakar, yang menyuapimu itu sudah wafat, meninggal dunia kemarin. Neneknya kaget. Siapa dia? Kata Abu Bakar, dialah orang yang setiap harinya kamu maki-maki itu ya. Karena dia nenek ini buta ya, tidak bisa melihat. Yang setiap hari dimaki-maki, ternyata yang berbuat baik kepada nenek ini, dan akhirnya nenek Yahudi ini menyesal dan akhirnya masuk Islam. Allah Ta'ala memberikan hidayah dari segala macam pintu kepada orang lain, kepada orang yang belum Islam, dengan kelembutan hati kita insyaAllah ya. Jadi itu contoh memberikan kebaikan berupa sedekah, infak kepada orang-orang non-muslim, tidak ada masalah ya. Kemudian
Syekh Wahab Zuhaili juga mengatakan wa amma zakatul mafruḍah, adapun zakat yang hukumnya wajib, wa zakatul fitri fahiya khassah bil muslimin wa bil fuqara, dan juga zakat fitrah yang biasa kita berikan pada akhir Ramadan sebelum sholat Idul Fitri, maka itu khusus diberikan kepada orang-orang muslim dan orang-orang fakir saja. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah di surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada 8 golongan yang berhak untuk menerimanya. Wali hadis Mu'ad, dan juga berdasarkan hadis Mu'ad bin Jabal, hinama arsalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyan ilal Yaman, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal untuk menjadi kepala daerah di Yaman. Di antara pesan beliau adalah khudha min aghniyahim, ambillah zakat dari orang kaya-kaya mereka, waruddaha fi fuqara'ihim, dan berikan kepada orang-orang fakir. Jadi kata mereka yang dimaksud oleh hadis ini adalah orang-orang muslim. Mereka kalau sudah muslim, maka ambillah zakat dari orang-orang yang sudah mampu dan berikanlah kepada orang fakir, khusus kepada orang-orang yang muslim saja. Orang yang non-muslim tidak berhak mendapatkan zakat. Wal khulasah, kata Syekh Wahab Zuhaili, ringkasnya adalah inna sadaqah al-wajibah, sesungguhnya sedekah yang wajib, wal infaq fil masalih al-amah kabina il madaris wal masyafi wal da'wah ila din wal jihad, serta infak yang itu kaitannya dengan kemaslahatan umum seperti membangun sekolah-sekolah, rumah sakit, dan dakwah untuk menyeru kepada ajaran agama Islam, serta jihad fisabilillah, wa nafaqata at-tatawwu, dan juga infak yang tujuannya adalah sukarela, bi qasdi targhibil akharin fit tasadduq yang bagi i'lanaha, yang bermaksud untuk memberikan motivasi kepada orang-orang lain supaya bersedekah seperti dia, maka dianjurkan untuk disampaikan secara terang-terangan, diumumkan lewat media papan tulis atau lewat sound system pengumuman sebelum sholat Jumat misalnya, atau lewat pengumuman di WA group dan lain-lainnya. Sekarang medianya banyak. Nah, itu boleh ya, ketika bertujuan untuk syiar dan memberikan contoh kepada orang lain supaya tergerak bersedekah seperti orang ini. Wa huwa afdalu minal ikhfa, dan pada kondisi itu lebih afdal daripada menyembunyikannya. Wa amma sadaqah 'alal fuqara li saddi hajatihim fa israruha afdalu min i'laniha sitran li halihim wa hifdhan li karamatihim. Dan adapun sedekah yang diberikan kepada orang-orang fakir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, membantu hajat kebutuhan mereka, maka merahasiakannya itu lebih utama daripada mengumumkannya. Apa alasannya? Adalah dalam rangka untuk menutupi aib saudara kita, karena kadang-kadang orang di expose ya, ketika dia mustahik, dia membutuhkan, kemudian disampaikan kalau sudah mendapatkan santunan dari orang lain, maka itu bisa menjadikan derajat atau status sosialnya menurun di mata masyarakat. Nah, kita nggak boleh memberikan statement seperti itu ya, ataupun perlakuan seperti itu. Wa hifdzan li karamatihim, dan juga menjaga kehormatan mereka. Jadi inilah ringkasnya, kalau sedekah itu adalah sifatnya wajib ataupun sunnah, tetapi untuk kemaslahatan umum, maka mengumumkannya lebih utama daripada merahasiakan. Tapi kalau sedekah yang sifatnya untuk pribadi-pribadi, ya kita membantu
seorang yang miskin ya, seorang yang tidak punya pekerjaan ataupun dia memiliki tugas yang berat ya. Kemarin lusa saya lihat di YouTube itu ada seorang guru honorer di pelosok Jombang. Dia mengajar ya, dari tempat rumahnya ke sekolah itu jauhnya 11 kilo, tapi bisa ditempuh paling cepat 1 jam sampai 3 jam karena melewati 3 sungai, belum ada jembatannya dan belum jalannya masih tanah ya. Kalau hujan ya bukan orang naik sepeda tapi sepedanya naik orang ya, karena beledok ataupun ya nggak bisa dilewati. Itu gajinya 1 bulan hanya 300.000 rupiah, insyaallah ya, guru bantu yang seperti itu, dan sudah mengabdi selama kurang lebih 17 tahun belum diangkat menjadi PNS ya. Jadi dia ditanya oleh youtubernya polisi ya, mungkin barangkali Pak polisi itu ya, dia youtuber ngasih hadiah sepeda motor. Nah ditanya Pak Andi ya, gurunya ini, Anda untuk beli bensin ya, ke sekolah bolak-balik PP itu butuh berapa? Katanya 35.000 PP. 35.000 ya, kalau 10 hari kan sudah 350.000, padahal gajinya cuma 300. Masya Allah, nggak cukup untuk bensin saja. Terus untuk menutupi kebutuhan bagaimana? Katanya habis ngajar itu nyari kayu bakar, Masya Allah ya, nyari kayu bakar terus dijual. Pendapatannya berapa ya? Kadang 15.000, 20.000 itu untuk nyambung kehidupan keluarganya. Nah, orang-orang seperti itu banyak ya. Ada juga seorang ibu-ibu yang tidak punya kaki, dia berjualan koran ya, jilbaban, Masya Allah, jualan koran. Ditanya oleh dia itu ya, sama orangnya, youtubernya itu, Bu, kalau jualan dapat berapa sehari? Katanya 15 atau 20.000 sehari. Kalau korannya nggak habis, nggak bisa dikembalikan ke juragannya, nggak tahu dipakai apa ya. Nah, inilah orang-orang yang punya jiwa etos kerja yang mulia ya. Jauh lebih mulia daripada yang ngemis-ngemis itu ya, yang di perapatan ngemis itu ya. Itu lebih mulia orang-orang yang mencurahkan tenaganya dalam rangka untuk mencari maisha. Sehingga kita pun juga harus terketuk hati ya untuk membantu saudara-saudara kita yang ditakdirkan memiliki kekurangan seperti itu ya dalam hal finansial. Nah, sebelum saya ke tema di ayat yang baru, ada yang ingin saya tambahkan tentang beberapa fadilah sedekah yang kita rangkum dari sekian banyak dalil. Banyak sekali sebenarnya ya fadilah yang bisa kita dapatkan dengan sedekah. Di antaranya yang pertama, as-sadaqatu tudfi'u ghadaballah. Sedekah itu bisa meredam kemurkaan Allah Ta'ala. Disebutkan dalam hadis, inna sadaqah la tudfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan kemarahan Allah, wa tadfa'u mitatassu, dan menolak kematian yang buruk. Kita akan sering berdoa ya, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Nah, bagaimana cara supaya kita tidak meninggal dalam keadaan buruk, su'ul khatimah, mitatassu? Nah, itu dengan banyak sedekah. Itu riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, tamhu al-khati'ah wa atharoha. Sedekah ini bisa menghapuskan kesalahan dan dampak-dampaknya, menghapuskan kemaksiatan, dosa yang pernah kita lakukan, serta dampak-dampak yang ditimbulkan oleh dosa itu. Yang ketiga, tu'tabaru wiqayatan minan nar yaumal qiyamah. Sedekah ini bisa menjadi pelindung kepada seseorang dari api neraka pada hari kiamat nanti. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian kepada neraka walaupun hanya dengan 1 biji kurma. Dengan ngasih takjil ya, ataupun sedekah
Dengan satu kurma saja, kalau kita punya, maka kita jadikan sebagai wasilah untuk menjadi wiqayah. Wiqayah itu adalah pelindung kita. Kata-kata takwa itu dari kata-kata waqa yaqi wiqayatan, anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Jadi takwa itu definisinya adalah apabila kita menjadikan antara kita dengan siksa Allah itu pelindungnya, yaitu pembatas. Pembatasnya apa? Ya dengan menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah Allah itu. Jadi menjalankan perintah, menjauhi larangan itu konsekuensi dari takwa. Bukan makna dari takwa, tapi tuntutan ataupun konsekuensi dari takwa. Kalau makna dari takwa adalah al-hifdzu, menjaga, ya, menjaga diri, hati-hati, waspada itu ya. Kalau kita kena hujan ya, kita bawa payung. Nah, payung itulah sebagai wiqayah takwa kita supaya nggak kena air. Kita bawa jas hujan, berarti jas hujan itulah sebagai wiqayah supaya tidak basah. Nah, seperti itu makna yang wiqayah. Jadi sedekah itu bisa menjadi wiqayah, penjagaan preventif kepada kita dari api neraka di hari kiamat. Yang keempat adalah yastadillu al-mutasaddiq biha yaumal qiyamah. Orang yang rajin sedekah akan berlindung atau diberikan naungan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, sebagaimana yang kita ceritakan 7 golongan yang diberikan naungan pada hari kiamat adalah orang yang merahasiakan sedekahnya. Yang kelima, fiha dawa'un lil amradil badaniyah. Sedekah ini bisa menjadi dawa. Dawa itu adalah obat bagi penyakit-penyakit fisik. Jadi kalau pada saat kita sakit, saudara kita sakit, istri kita sakit, keluarga kita sakit, maka supaya Allah memberikan kesembuhan, nah dengan bersedekah, ya. Bersedekah apapun boleh, apakah dengan nasi bungkus, dengan nasi kotak, dengan uang, apapun yang kita berikan supaya dengan sedekah ini menjadi wasilah kesembuhan fisik yang dirasa oleh manusia. Jadi pada saat sakit kita bersedekah. Yang keenam, fiha dawa lil amrad al-qalbiyah. Nah, ini lebih urgen lagi. Sedekah ini bisa menjadi obat untuk penyakit rohani, penyakit hati, penyakit hasad, dengki, penyakit suka untuk suudzon ya, dan macam-macam ya, banyak sekali penyakit hati itu bisa disembuhkan dengan sedekah. Yang ketujuh, al-malaikatu tad'u lahu kulla yaum. Jadi para malaikat mendoakan untuk orang yang bersedekah setiap harinya. Sudah pernah kita bacakan ya satu hadis riwayat Bukhari Muslim, ma min yaumin yusbihu fihi al-ibadu illa malakani yanzilani. Tidak ada satu hari pun setiap pagi kecuali hamba-hamba itu akan berhadapan ya dengan 2 orang malaikat yang tidak bisa dilihat tentunya ya. Ada 2 orang malaikat setiap pagi yang turun. Yaqulu ahaduhuma, yang satu mendoakan baik, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berilah ganti orang yang bersedekah pada hari ini. Yang kedua berdoa buruk, Allahumma a'ti mumni'an halakan, ya Allah berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Inilah fadilah sedekah waktu subuh. Kita datang ke masjid untuk sholat jamaah subuh, sangu uang, nah, berapapun yang ada di dompet misalnya yang kita inginkan bawa, nah masuk kota infak pada saat kita jamaah subuh. Nah itu kalau kita jadikan sebagai wasilah kebiasaan setiap hari, Masya Allah ya, akan ada malaikat yang mendoakan untuk memberi ganti yang lebih banyak daripada yang kita sedekahkan. Yang kedelapan, taj'alullah yubarik fil mal. Allah akan memberikan barokah dengan sedekah itu pada harta yang kita sedekahkan. Yang 9, tutahhirul insan wa tukhallisuhu minal fasad.
akan membersihkan manusia, membebaskannya dari kebinasaan, dari kerusakan, wal hiqad, juga dendam, alladzi yusibuhu min jara'il lagwi wal halif wal kadhib wal ghaflah ya. Jadi dengan sedekah itu akan bisa membebaskan seseorang dari segala macam kebinasaan berupa penyakit dendam ataupun kesia-siaan dan kedustaan serta kelalaian pada hari itu. Insyaallah akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Yang ke-10, yudha'ifullahu lil mutasaddiq ajrahu. Allah akan melipat gandakan pahala orang yang sedekah. Yang 11, sahibuhu yadkhulul jannah min babin khasin yuqal lahu babus sedekah. Pelakunya, orang yang sedekah ini akan dimasukkan ke surga dari pintu khusus. Nanti ya, pada saat kita di hari kiamat, pada saat di hadapan surga itu kita berhadapan dengan 8 pintu surga. Masing-masing ada namanya, disebutkan dalam hadis 4 nama secara berturut-turut, yang 4 nama lain secara terpisah-pisah. Yang disebutkan secara berturut-turut adalah babus sholat. Ada pintu khusus yang bernama pintu sholat, li ahli sholat, untuk orang yang rajin sholat. Ada babul jihad lil mujahidin atau li ahli jihad, pintu jihad yang ditujukan kepada orang-orang yang rajin berjihad, rajin berperang fisabilillah. Yang ketiga adalah babus sedekah, pintu yang khusus untuk ahli sedekah yang rajin bersedekah. Yang keempat, babu ar-rayyan, pintu ar-rayyan. Ini sudah terkenal ya, biasanya pada hari puasa ya, untuk Ramadan, yaitu li ahli siyam, orang yang rajin puasa itu masuk khusus namanya pintu ar-rayyan. Yang kelima adalah babul haji wal umrah, yaitu pintu haji dan umrah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah, haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Yang keenam, nah ini pintu VVIP, al-babul aiman, pintu sebelah kanan. Untuk siapa? Yaitu untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Li ahli jannah biduni hisab ya, orang yang masuk surga sudah tidak ada hisab lagi, tidak ada perhitungan lagi. Sudah ibarat tol itu sudah nggak dicegat di pintu tol, langsung masuk. Nah itu pintu sebelah kanan. Di antaranya 10 sahabat yang terkenal masuk surga tanpa hisab. Juga disebutkan dalam hadis ada 70.000 umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Cirinya mereka bertauhid yang lurus dan bertawakal totalitas kepada Allah Ta'ala ya. Tidak berobat dengan obat-obat yang membuat celaka ya. Dan juga tidak minta diruqyah secara syirkiyah. Nah, jadi ruqyah yang menghalangi seseorang masuk surga tanpa hisab itu ruqyah yang ada unsur syiriknya. Kalau ruqyah syariah nggak ada masalah. Nah kemudian yang ketujuh adalah babu al-ilm. Ada yang 78 ini ada perbedaan ya. Ada yang menyebutkan pintu khusus untuk para penuntut ilmu. Ada bab silaturahim, pintu khusus untuk orang yang rajin silaturahim. Ada juga bab al-kadhimin al-ghaidha, orang yang menahan amarahnya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Ada 8 pintu yang masing-masing diberikan kepada orang yang rajin melakukan amal tertentu. Nah kira-kira kita mau masuk kemana ya? Pada saat Abu Bakar mendengarkan hadis ini bertanya, Rasulullah, apakah mungkin ada orang muslim yang masuk dari pintu manapun atau dari semua pintu? Kata Rasulullah, ada, dan aku berharap engkau masuk di antara golongan itu, wahai Abu Bakar. Abu Bakar senang luar biasa ya mendapatkan berita gembira itu. Dan kita pun juga tidak perlu kecil hati ya, karena ada satu hadis yang memberikan janji ya kepada orang yang
setiap kali selesai berwudu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia nantinya akan masuk surga dari 8 pintu yang dia inginkan. Subhanallah ya. Ini terbuka untuk kita semuanya, Pak. Kita mau milih yang mana? Nah, itu nanti syaratnya tadi membiasakan 2 kalimat syahadat setiap kali berwudu. Dilanjut dengan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada juga khusus untuk ibu-ibu. Ayyuma mar'atin salat khamsaha, wanita muslimah manapun yang sholat 5 waktu, wa shamat syahroha, dia berpuasa Ramadan, wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, wa hafidhat farjaha, menjaga kehormatannya, qila laha udkhulil jannah min abwabiha syi'ti, masuklah dari pintu surga manapun yang kamu inginkan. Nah, ini khusus untuk istri ya. Jadi ibu-ibu ini suaminya itu adalah surganya. Suami kita itu adalah surga kita. Seburuk apapun performanya, sabar ya, maka insya Allah dengan sabar itu akan bisa menjadikan suaminya ridho. Ayu mamru'atin matat wa zawjuha anha radin tafril jannah takhalatil jannah. Siapa wanita muslimah yang meninggal suaminya ridho, maka wanita ini masuk surga. Ya, tentunya tidak boleh dijadikan. Jadi ini untuk motivasi untuk wanita ya, bukan semacam peluang bagi laki-laki ya, mentang-mentang suaminya tahu hadis ini kemudian memanfaatkan posisinya yang menjadi wasilah surga untuk istrinya, terus berbuat sewenang-wenang dalam rumah tangga, ya bukan begitu ya. Jadi ada hak dan kewajiban yang ditunaikan masing-masing. Berikutnya yang ke-12 adalah sababun liwusul muslim ila martabatil birri, sebab sampainya seorang muslim kepada derajat kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kalian tidak mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan apa yang kalian cintai. Yang ke-13 dalilun ala sidqil iman. Sedekah itu bukti ya, sebagai kesungguhan iman seseorang. As-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. 14 tadhirul mal mimma qad yusibuhu minal haram khosatan minat tajasud atau tahasud. Jadi akan membersihkan harta seseorang dari harta yang haram. Jadi harta itulah sebagai pencucinya. Yang 15 tadfa'ul bala, bisa menolak bala. Dalam hadis dikatakan bakiru bis sadaqah, berpagi-pagilah kalian dengan sedekah. Fa innal bala la yatakhattaha, karena sesungguhnya bala, ujian, musibah tidak akan melangkahkannya ya, tidak akan melangkahkan kakinya menuju kepada orang yang bersedekah. Jadi akan dijauhkan orang itu dari bala. 16 insyarahu sadri wa tuma'ninatul qalbi wa rahatuhu ya. Jadi orang yang sedekah itu hatinya akan tenang, tentram dan nyaman. 17 tuftahu lahul abwab al-mughlaqah, dibukakan untuknya pintu-pintu yang tertutup. Masalah-masalah yang rumit, yang susah, dengan sedekah insyaallah akan dimudahkan. 18 tadfa'u mitatasu, sudah kita ulas tadi, menolak kematian yang buruk. Kemudian 18 sababu sururil mutasaddiq, akan menyebabkan kebahagiaan, kesenangan orang yang bersedekah dan wajahnya akan bersinar pada hari kiamat. 19 tasutu sab'ina baban minasuk fid dunya, menutup 70 pintu keburukan yang ada di dunia. 20 afdalu ma yantafi'u bihi al-mayyit wa khairu ma yuhda lil mayyit fi qabrihi. Jadi sedekah itu adalah yang paling bermanfaat untuk si mayit dan paling bagus untuk dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Orang yang meninggal nanti ingin dihidupkan di dunia supaya bisa bersedekah, seperti surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10.
Inilah kurang lebih jemaah sekalian, ada di antara sekian banyak, saya sebutkan hanya 20 dan masih banyak yang lain, fadilah yang bisa kita dapatkan dari sedekah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada adab-adab pada saat mengeluarkan sedekah. Saya sebutkan 5 kurang lebih ya. Antakuna min malil insani thayyib. Jadi sedekah ini hendaknya dikeluarkan dari harta seseorang yang baik. Jadi bukan, mohon maaf ya, hasil korupsi, hasil mencuri ya misalnya. Bukan, tapi dari hasil yang halal, yang baik, yang didapatkan oleh seseorang dari profesi pekerjaan yang baik. Yang kedua, antakuna lil aqarib wa ala man yastahiquha minal fuqara. Jadi sedekah yang utama itu diberikan kepada kerabat dan juga kepada orang yang berhak dari orang-orang fakir. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan sedekah adalah al-aqrab fal-aqrab, yang paling dekat dengan kita. Siapa yang terdekat ya? Keluarga kecil, keluarga kita, istri kita, anak kita, ibu kita, bapak kita. Itulah yang paling berhak. Jadi kalau ada seseorang yang punya kemampuan sedekah, dia rela untuk menempuh puluhan kilo ke Malang Selatan, ke panti asuhan misalnya, memberikan anak yatim. Nah, ternyata anaknya sendiri nggak dikasih uang jajan misalnya ya. Ini zalim ya. Jadi dia perhatian dengan yang jauh, anaknya terlantar. Atau mohon maaf ya, misalnya mohon maaf ya sekali lagi karena kami di pesantren ya, itu nunggak SPP-nya, masya Allah ya, tunggakan kita banyak sekali ya, luar biasa.